biasa ya. Nah, bertemu lagi dengan Bu Siska. Kita mau bersama-sama devosi. Kita lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini. Kami bisa bersama-sama berdevosi. Kiranya Tuhan yang berkati hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu adalah nabi dan imam. Sekarang Bu Siska akan bercerita tentang Tuhan Yesus sebagai raja. Nah, pernah mendengar kata raja? Apa yang di benak kalian ketika kalian mendengarkan kata raja? Biasanya raja itu menggunakan mahkota, dan raja itu memiliki kuasa yang sangat besar. Dia memiliki otoritas yang sangat tinggi. Nah, kita hari ini belajar tentang Tuhan Yesus sebagai raja. Jadi Tuhan bukan hanya raja di satu wilayah aja, di wilayah A, di wilayah B, tapi Tuhan itu adalah raja yang berkuasa, bukan hanya di satu wilayah, tetapi di bumi. Di bumi ini Tuhan Yesus berkuasa. Dia adalah raja di dalam diri kita. Nah, ketika kita sadar kalau kita punya raja, biasanya kita akan taat nggak sama raja? Iya benar, kita harus taat. Di kisah-kisah ya, kalau kita melihat film atau dongeng, pasti ada kisah yang menceritakan tentang raja. Di situ ada raja yang baik, ada juga raja yang tidak baik. Nah, bahkan sekarang pun kita masih pernah mendengar cerita tentang raja yang baik dan raja yang tidak baik. Tetapi raja yang kita punya adalah raja yang sangat baik ya. Dia adalah Tuhan Yesus. Dia adalah raja kita. Nah, kita mau membaca di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-18. Kita mau membaca 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Bu Siska akan membacakan untuk kita semua. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari Yang Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Nah, jadi Tuhan Yesus adalah anak Allah ya, anak satu-satunya dari Allah. Jadi Dia adalah raja yang berkuasa karena Dia satu-satunya pribadi yang bisa memberikan jalan kepada kita untuk kita bisa bersama-sama dengan Allah. Dan Tuhan Yesus juga disebut dengan Raja Damai. Karena apa? Karena Dia yang mendamaikan antara kita dengan Allah. Ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, dia kesulitan. Kita kesulitan untuk berdamai dengan Allah. Tapi melalui Tuhan Yesus, kita bisa berdamai dengan Allah. Nah, makanya kita harus menghormati Raja kita, karena Dia Raja yang berkuasa, bukan hanya di satu negara, tetapi di seluruh dunia ya, di bumi ini. Dia Allah yang berkuasa. Nah, jadi tadi anak-anak masih ingat nggak kalau Tuhan itu memiliki 3 peran, yaitu yang pertama Tuhan Yesus sebagai nabi, Tuhan Yesus sebagai imam, dan juga Tuhan Yesus sebagai raja. Dia adalah Raja Damai. Nah, harusnya kita bersyukur ya, karena kita memiliki raja di dalam hidup kita. Dia raja yang berkuasa, jadi kita harus taat karena Tuhan Yesus adalah raja yang berotoritas di bumi ini, di dalam diri kita. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah kita menyadari bahwa kita memiliki raja yang harus kita taati. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk diskusi di pagi hari ini. Ajar kami untuk taat kepada Engkau, karena Engkau adalah Raja di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, sehingga kami boleh berdamai dengan Allah.
Itu semua karena kasih-Mu yang besar terhadap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.